Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku, Bunda Dipa. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi tips sama Bunda mengenai anak yang suka melakukan aksi GTM, gerakan tutup mulut. Nah, pasti Bunda, anak kita tuh pasti sering sekali ya susah makan. Kalau misalnya kita ajak makan, pasti dia kabur-kaburan, main lari sana, lari sini, atau tutup mulut dan menangis. Nah, Bunda jadi di sini aku pengen berbagi tips sama bunda-bunda sekalian gimana sih caranya supaya anak kita tadi tidak melakukan aksi GTM. Silahkan dicek Bunda. Nah, tips yang pertama itu adalah berikanlah tekstur makanan yang tepat sesuai dengan usia anak Bunda. Nah, jadi Bunda, ini adalah hal yang terpenting sekali ketika kita itu mengenalkan makanan kepada anak kita. Kita itu harus membuatnya itu teksturnya itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan umurnya. Apabila anak kita itu baru saja mulai MPASI, maka kita itu harus memberikan makanan yang sangat lembut, jangan sampai keras ya Bunda. Kenapa saya bilang di sini itu sangat penting adalah karena di sini kita mengajarkan anak kan makan. Nah, untuk supaya anak nantinya tidak kesulitan makan, kita harus upayakan agar anak kita tadi itu nyaman dengan makanannya, nyaman dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Apabila anak tadi tidak nyaman dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya, maka Bunda dijamin pasti anak tadi akan tidak suka makan. Nah, jadi Bunda, sebelum Bunda berikan MPASI yang pertama sekali kepada anak Bunda, silakan dicek dulu ya Bunda ya, kira-kira gimana sih teksturnya yang benar. Nah, tips yang kedua adalah berikanlah porsi makan anak sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan umurnya. Jadi Bunda jangan sampai berlebihan atau kekurangan ya Bunda, bisa jadi nanti MPASI yang Bunda berikan kepada anak tadi menjadi tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan porsi makan anak tersebut. Jadi dicek dulu Bunda, selain cek tekstur harus juga cek porsi makanan anak ketika kita ingin memulai MPASI. Oke Bunda? Tips yang ketiga, seringlah mengganti menu makanan pada anak. Nah Bunda, walaupun anak kita itu masih bayi, masih kecil, tentunya sama ya seperti kita, kalau dikasih makan itu aja pasti bakalan bosan. Dan yang paling penting juga Bunda, harus memiliki rasa. Nah, ini dia. Ketika sesuatu masuk ke dalam mulut anak dan memiliki rasa yang berbeda, otomatis itu anak akan semakin penasaran dan akan semakin suka melakukan kegiatan makan. Jadi pentingnya Bunda untuk sering mengganti menu makanan anak dan memiliki rasa tentunya Bunda makanannya. Tips yang keempat yaitu upayakanlah anak selalu merasa senang ketika Bunda memberikan makan anak. Nah ini penting sekali ya Bunda ya, karena kan bayi itu kan anak kita itu kan sering bosen, sering banget bosen. Kalau nggak sering bosen pasti nggak sangat lasak dan tidak suka nyerain barang-barang. Bener nggak Bunda? Jadi di sini ketika kita memberikan makan kepada anak tanpa kita sambil bermain atau sambil bernyanyi kepada anak, otomatis anak akan menjadi bosan dan tidak suka dengan kegiatan makan. Nah, hal terpenting di sini juga itu adalah Bunda, supaya anak tidak bosan, upayakan dalam memberikan makan anak itu jangan terlalu lama Bunda. Ya, jangan terlalu lama, jangan sampai 1 jam. Nah, upayakan sekali Bunda, jangan sampai 1 jam baru makanan anak kita tadi itu habis. Karena apa? Karena dengan begitu anak akan menjadi bosen. Oke, bisa hari ini itu nanti anak nggak bosen dengan hal yang seperti itu, tapi berikutnya, hari-hari berikutnya bisa jadi anak nanti akan bosen kalau kita memberi makan kepada anak itu terlalu lama. Jadi Bunda upayakanlah anak merasa senang ketika Bunda itu memberikan makan kepada anak. Nah, Bunda itu bisa mencoba dengan cara sambil menonton TV, sambil bernyanyi, atau sambil melihat binatang peliharaan. Nah, itu bisa membuat anak akan merasa senang ketika melakukan kegiatan makan. Tips yang kelima yaitu disiplin dalam memberikan makan
makan kepada anak. Nah, Bunda, ini sangat penting sekali. Ya, Bunda ya. Karena apa, Bunda? Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak sehari-hari itu dimulai dari kita sendiri, dari kita yang mengajarinya, dari mulai bangun tidur melakukan apa, setelah itu mandinya jam berapa, cara berpakaian bagaimana. Semua kebiasaan yang dilakukan anak itu adalah kita yang mengajarkan dan kita yang menentukan. Jadi Bunda, di sini penting sekali itu Bunda itu harus sangat disiplin dalam memberikan makan kepada anak. Disiplin yang aku maksud di sini itu adalah tepat waktu dalam memberikan makan kepada anak. Apabila Bunda memberikan sarapan pagi itu di pukul 8, Bunda harus sangat konsisten. Setiap hari itu harus jam 8. Makan siang itu misalnya jam 1, konsisten makan siang jam 1, misalnya makan malam itu jam 7 atau jam 6. Bunda itu harus konsisten dalam memberikan makan kepada anak. Waktunya itu harus sangat tepat, Bunda. Nah, di sini disiplin yang di sini juga yang dimaksud itu adalah upayakanlah anak itu tidak lari-larian ketika Bunda memberikan makan. Ya Bunda, jadi jangan dibiasakan anak itu lari-larian ketika Bunda memberikan makan. Jadi biasakanlah sedini mungkin anak itu ketika makan itu sudah duduk di kursi makannya. Ya Bunda ya, jadi upayakanlah yang seperti itu. Supaya anak kita tadi disiplin saat makan. Dan nanti kita nggak capek ya Bunda, harus ngejar anak lari-lari. Ya Bunda ya. Tips yang keenam, ini adalah tips yang paling penting dan yang wajib dimiliki oleh semua bunda. Ya Bunda ya, dan aku yakin sih sebenarnya semua bunda itu punya ini. Ya Bunda ya. Jadi tips yang keenam itu adalah Bunda itu harus sangat sabar dalam memberikan makan kepada anak. Bunda, jangan sampai anak kita itu menjadi korban kita. Ya, karena kita tuh punya rutinitas yang sangat banyak sekali sehingga anak kita tuh kita uber terus, ayo makan cepat. Nah, kalau misalnya seperti itu Bunda, maka dijamin pasti anak tidak akan merasa senang ketika Bunda memberikan makan kepada anak. Ya Bunda ya. Jadi, yang terakhir yang sangat penting itu adalah Bunda harus sangat sabar. Oke Bunda. Nah, tips yang aku berikan tadi ke bunda-bunda sekalian itu wajib Bunda cobain sedini mungkin ketika anak itu mulai MPASI. Jangan sampai ketika anak sudah melakukan aksi GTM, gerakan tutup mulut, barulah Bunda mencoba tips dari aku. Jadi Bunda, coba ya tips dari ini sedini mungkin. Jangan sampai Bunda ngalamin aksi GTM. Itu makan kesabaran banget loh Bunda. Nah, silakan dicoba ya Bunda ya. Jadi sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video dari aku ini bermanfaat. Assalamualaikum.